Baik lagi di YouTube TJP FHUI bersama kami di podcast Yudisium. Yuk diskusi profesi hukum bersama gua, host kesayangan kalian, Dava Gustial Karim. Di sini gue bareng teman-teman gue. Siapa aja nih, mungkin bisa kenalan dulu teman-teman gue yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Halo, nama gue Kirei. Halo, nama gue Dias. Dan halo, nama gue Rafli. Baik, gimana kabar kalian semua? Baik-baik aja ya? Baik-baik aja ya? Baik bang, Oke. bang. Nah, sesuai apa yang udah di judul kali ya, kita nggak basa-basi lagi. Kita mau bahas tentang profesi hukum, yaitu hakim. Nah, mungkin kita bakal bahas lebih khusus lagi nih yang udah ada di judul juga mengenai pengawasan hakim secara internal. Nah, kira-kira siapa dulu nih yang mau ngejelasin tentang pengawasan hakim secara internal? Siapa? Bebas yang mau ngejelasin duluan? Gue kali ya. Oke, boleh Kirei. Oke, jadi sebenarnya tuh pengawasan internal pada intinya adalah pengawasan di lingkungan peradilan itu sendiri dengan fungsi untuk menjaga pelaksanaan tugas lembaga peradilan, mengendalikan administrasi peradilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI nomor 80 tahun 2006 nih Gus. Oke, terus kalau sasaran dari pengawasan internal itu sendiri kayak gimana, Ri? Sasaran dari pengawasan internal sendiri adalah lembaga peradilan seperti MA, pengadilan tingkat banding, dan tingkat pertama. Terus juga ada aparat peradilan di lingkungan MA, tingkat banding, sama tingkat pertama. Nah, kalau di pengawasan internal tuh ada jenis-jenis pengawasannya nggak sih? Ada dua tuh, yaitu pengawasan melekat sama fungsional. Oke, boleh tolong dijelasin mengenai pengawasan melekat dan fungsional? Singkatnya sih ya, untuk pengawasan melekat itu adalah pengawasan yang pengendaliannya dilakukan oleh atasan langsung nih terhadap bawahannya. Nah, tujuannya itu untuk tugas-tugas dari bawahan itu berjalan secara efektif dan efisien. Nah, untuk pengawasan melekat itu mencakup dua hal, yaitu pengawasan melekat terhadap ketaatan hakim atas disiplin kerja dan kode etik, terus juga terkait pedoman pelaku hakim yang berlaku. Nah, untuk pengawasan fungsional itu sendiri dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus tunjuk. Nah, untuk aparat pengawasan itu kayak pengawasan MARI, terus tingkat banding sama tingkat pertama nih, Dav. Oke, ada nggak sih hal yang membedakan terkait pembentukan aparat pengawas di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama? Secara umum sih sama ya, cuma mungkin yang ngebedain tuh kalau misalnya aparat pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI itu dibentuk di lingkup pengadilan, peradilan umum, peradilan agama, tun, militer. Nah, terus tapi kalau misalnya pengadilan tingkat banding itu dibentuk di PT, PTA, PT Tun, Dilmilti. Nah, terus kalau untuk tingkat pertama dibentuk di PN, PA, Petun, sama Dilmil. Oke, tadi kan kita bahas terkait pembentukannya nih, Rey. Kalau untuk bentuk dari pengawasan internal tuh ada berapa dan kayak gimana aja sih? Sependek pengetahuan gue sih ada dua ya. Nah, itu ada pengawasan langsung sama nggak langsung. Nah, untuk pengawasan langsung tuh dilakukan dengan cara pemeriksaan. Kalau nggak langsung tuh melalui pengujian atau penilaian atas laporan atau dokumen. Emang gimana sih cara ngelakuin pengawasan internal itu yang lo tahu? Berdasarkan Perma nomor 8 tahun 2016, pengawasan internal tuh dapat dilaksanakan minimal banget nih dengan cara memantau, terus memeriksa, terus meminta pertanggungjawaban, terus mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan, terus mencari cara juga tuh kalau misalnya kesalahan itu terjadi. Nah, nggak lupa juga untuk konsultasi kepada atasan. Tujuannya tuh untuk meningkatkan mutu pengawasan. Oke, pertanyaan gue selanjutnya nih. Kan kita udah ngebahas cukup jauh ya mengenai fungsi, jenis maupun bentuk pengawasan internal ini. Tapi sepertinya masih ada satu hal dasar yang belum bisa dijelaskan. Bisa tolong jelasin nggak gimana subjek dan objek dalam pengawasan internal ini? Selanjutnya siapa yang mau jelasin selain Kirei? Mungkin gue kali ya. Oke, boleh Dias. Iya, jadi sesuai namanya kan tadi pengawasan internal itu dilakukan dari dalam. Nah, pihak yang melaksanakan itu atasan langsung sama badan pengawas yang dibentuk MA. Sementara objeknya itu ketentuan disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku. Terus dalam dua objek tersebut yang membedakan apa? Perbedaannya ketentuan disiplin kerja itu menekankan pada kewajiban hakim tentang jam kerja. Tapi kalau kode etik itu isinya seperangkat aturan yang wajib ditaati oleh hakim dan aturan itu dikeluarkan bersama oleh ketua MA dan ketua KY. Oh, kalau dipikir-pikir kalau ada ketentuan pasti kan ada pelanggaran deh. Nah, kira-kira ketentuan mengenai pelanggarannya gimana? Klasifikasi pelanggarannya itu sama seperti tadi objeknya, hakim dapat melanggar kedua objek yang tadi. Nah, pelanggaran atas kode etik itu terbagi atas pelanggaran ringan, sedang, dan pelanggaran berat. Gue juga mau nambahin tentang mekanisme pelaporannya.
Jadi pelaporannya itu dilakukan oleh ketua pengadilan ke tingkatan di atasnya. Contohnya itu ketua pengadilan tingkat pertama melapor ke ketua pengadilan tingkat banding bila terjadi ketidakpatuhan hakim di pengadilan yang dia pimpin. Lalu kalau penjatuhan kepada hakim yang tidak patuh kayak gimana? Sanksinya itu dibagi menjadi 3 sama seperti dibagi dua sama seperti kedua objek pengawasan yang tadi. Jenis-jenis sanksinya juga dibagi atas sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Oke, thank you Dias. Mungkin gue bakal bahas topik yang lain dan yang menjawab kan sisa Rafli nih. Mungkin bisa Rafli kali yang jawab. Sekarang gue bertanya nih, apakah yang dapat mengawasi perilaku hakim secara internal cuma atasan langsung dan badan pengawas MA seperti yang tadi udah jelasin di awal? Atau ada unsur lain yang dapat mengawasi perilaku hakim ini gitu? Gimana Rafli? Nah, sebenarnya ada Gus yang bisa menjadi pelapor untuk mengawasi hakim ini, yaitu pegawai ASN, hakim, dan atau masyarakat umum. Jadi pokoknya kita sebagai masyarakat umum juga dapat melakukan pengaduan terhadap adanya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim gitu. Nah, wadahnya adalah lewat layanan penanganan pengaduan atau whistleblowing system yang disediakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung gitu. Terus kalau kita melakukan pengaduan kepada Bawas kayak gimana? Mungkin kalau ada masyarakat yang nonton gimana tuh caranya? Ya sebenarnya banyak cara ya untuk melaporkan kepada Bawas itu. Yang pertama dapat disampaikan melalui Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SIWAS MA-RI. Dan yang kedua adalah layanan pesan singkat, ada surat elektronik atau email, ada faksimail, telepon, meja pengaduan, surat, dan atau kotak pengaduan. Banyak juga ya. Cuman kalau masyarakat nonton dan emang banyak pihak yang bersengketa terus pengen ngaduin ke hakim, lu bisa jelasin nggak cara alur pemrosesannya gitu di Bawas? Nah, setahu gue singkatnya pokoknya alur itu setelah menerima pengaduan dari pelapor, Bawas MA akan melakukan proses penelaahan terlebih dahulu, kemudian akan diperiksa oleh tim pemeriksa dan dibuatkan laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bawas MA. Selanjutnya, Kepala Bawas MA akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada Ketua Muda atau Kamar Pengawasan, disertai dengan rekomendasi untuk disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan, gitu Bos. Wah, ternyata udah ada beberapa sistem yang baik ya dari atasan langsung dan Bawas MA, khususnya untuk menyelenggarakan pengawasan terhadap perilaku hakim di negara Indonesia ini. Nah, untuk transparansi penjatuhan sanksinya, apakah bisa dipantau juga oleh kita sebagai masyarakat umum atau pelapor? Bisa dong, hukuman yang dijatuhkan kepada hakim tersebut dapat dipantau melalui website Bawas MA yang mempublikasikan nama dalam bentuk inisial dan jabatan hakim yang melanggar ketentuan disiplin kerja atau kode etik pedoman perilaku hakim. Nah, peraturan yang dilanggar oleh hakim tersebut juga ada di website tersebut, serta hukuman disiplin yang dijatuhkan. Jadi sangat transparan, Gus, yang disediakan oleh Bawas MA ini. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kan tadi udah mengenai pengawasan hakim secara internal. Terus kalau pengawasan hakim secara eksternal gimana? Jangan dijawab dulu karena sesi pengawasan hakim eksternal akan dibahas di podcast kita selanjutnya di podcast episode 2 Yudisium. Jadi tungguin aja buat teman-teman untuk materi kita selanjutnya mengenai pengawasan eksternal. Mungkin kita sudahi dulu podcast kita sampai kali ini saja. Gua Dava Gustara Karim selaku membawa acara pamit undur diri. Dadah. Thank you semuanya. Sampai jumpa di